Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pevita Malika. Biasa dipanggil Vita. Saya ingin berbagi kisah kepada Mas semua tentang kehidupan asmara saya. Jangan di-skip karena nomor lengkap kontak saya ada di akhir video ini. Selamat mendengarkan. Saya menceraikan mantan suami saya akibat pemalas, temperamental dan tidak ada akhlak yang baik sedikit pun darinya. Singkat cerita, kami menikah di tahun 2020. Kami tidak pernah pacaran sebelumnya. Kami saling mengenal di salah satu aplikasi, dan dia merasa bahwa saya sangat cocok untuk menjadi istrinya. Namun saat itu saya belum mau karena saya belum terlalu mengenalnya. Akhirnya dengan gagah beraninya dia selalu menghampiri saya, mengalahkan banyak pria yang mengincar saya saat itu. Karena keberaniannya itulah saya akhirnya luluh dan menerimanya menjadi pasangan hidup saya. Akhirnya kami memutuskan untuk menikah di tahun 2020. Awal menikah sudah sangat emosional dan temperamental, membuat saya merasa menyesal telah menikah dengannya. Namun saya menurunkan sedikit ego saya. Mungkin ini awal dari proses pernikahan, pasti ada pasang surutnya. Namun semakin hari semakin sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran di dalam rumah tangga kami. Dan yang lebih parahnya lagi, dia tidak mau ikut andil dalam pengasuhan anak. Karena pertikaian-pertikaian yang tiada pernah ada habisnya, saya mulai menjadi orang yang pendiam, tidak mau menggubris atau tidak pernah menganggap bahwa dia ada. Saya menjadi pendingin, menjadi bukan saya yang sebenarnya. Karena sikap saya yang mulai dingin, mantan suami saya mencari wanita di luar. Awalnya dia hanya sekedar chat-chatan, ada buktinya. Saat dia tertidur, handphonenya dalam keadaan aktif. Banyak pesan-pesan cintanya kepada banyak wanita di salah satu aplikasi. Namun saya tidak peduli, mungkin karena hati saya sudah beku dan jenuh padanya. Kami mulai sendiri-sendiri, menjalani kehidupan dalam satu atap. Tetapi masing-masing, seperti orang asing, dia selalu pulang larut malam, namun saya masih tidak peduli. Karena kehidupan saya yang bergelimangan harta, mantan suami saya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Kerjanya hanya tidur-tiduran dan malas-malasan, scroll sosial media. Begitulah kehidupannya sehari-hari, dan dia tidak pernah peduli dengan anaknya. Dia lebih mementingkan handphonenya ketimbang istri dan anaknya. Saya tidak menyukai pria pemalas, apapun pekerjaannya, mau dia kerja di bengkel, kuli bangunan. Saya sangat menghargai jerih payah gaji yang didapatkan, walaupun saya mampu. Tapi saya akan tetap menghormati suami saya berapapun gajinya. Tetapi kalau pria yang hanya tidur-tiduran mengharapkan istrinya yang kerja, siapa yang mau dengan lelaki begitu? Akhirnya di tahun 2022, saya memutuskan untuk menceraikannya. Karena saya merasa dia tidak bisa dijadikan suami, tidak bisa dijadikan imam dalam rumah tangga. Melalui video ini saya ingin memberitahukan kepada Mas yang masih sendiri. Tidak peduli status duda ataupun lajang, bahkan pengangguran sekalipun bakalan saya terima. Saya akan memberikan satu perusahaan saya, untuk dipegang oleh siapapun nantinya yang akan menjadi suami saya. Yang penting dia mau bekerja dan tidak menjadi pria yang pemalas. Dan satu hal lagi, dia mau menerima saya dan tulus menyayangi anak saya. Jika Mas berniat ingin mengenal saya lebih jauh lagi, Mas bisa menghubungi Larissa Kamelia, agar kita bisa saling mengenal. Sebelum itu, Mas boleh subscribe, like dan komen dulu video ini ya. Makasih karena Mas sudah mendengarkan kisah sedih saya sampai selesai. Siapapun Mas, semoga kita berjodoh dan bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.